Hai sahabat bintang, balik lagi sama aku Feby Nelson ya. Kalau bahas zaman sekarang ini investasi saham ya kan, investasi bibit itu udah biasa ya, karena lagi in. Tapi kalau kita sekarang ini bakalan bahas investasi mobil guys. Nah di belakang aku ini udah ada VXR 80 tahun 2000. Nah bagi kalian para kolektor ya, nyonya-nyonya, bos, tuan-tuan, nah langsung tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Gila bos, ini masih celing banget ya. Dan guys, ini buat yang kalian tahuin aja ya, ini itu variasi kita tambahan. Dan ini Hella, masih ori ya, bukan masih ori, emang ori. Nah jadi ini sekitar kita habisinnya sekitar 3 jutaan lah untuk variasiin. Nah di sini kalian bisa lihat layout timeless desainnya ya. Ibaratnya gak bakal bosen lah kalian kalau misalkan desainnya itu walaupun udah dari tahun 2000, tapi ini adalah desain yang timeless gitu. Nah di sini kalian bisa lihat bagian handlenya, ya lampunya, terus ini juga tipenya kaca buram ya guys. Dan di sini grillnya, dan di sini ada kap spion. Nah kalian bisa lihat. Nah ini kita bakalan buka kap mesinnya. Guys, di sini kita bisa lihat kondisi mesin dari VXR 80 tahun 2000. Nah, VXR ini sendiri mengusung mesin ya 4200 cc serta 162 horsepower dan 361 Newton meter. Nah, kalian bisa lihat sendiri kondisi mesinnya itu masih oke banget ya, keren banget lah yang VXR yang ada di Bintang Auto. Nah, kalian itu memang kalau cari VXR, ini tips ya dari aku, kalian harus perhatiin banget mesinnya. Karena untuk bangun mesin ya kalau mau oke itu susah loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nyari VXR yang juga seoke ini gitu ya, kalian nggak perlu dana-dana lebih-lebih lagi gitu ya untuk ngeluarin buat biaya mesinnya lagi. Itu langsung datang ke Bintang Auto, karena yang mesinnya oke kayak gini VXR 80, nah itu cuman ada di Bintang Auto guys. Nah ini kalian bisa lihat, nah di bagian mesin kap mesinnya ini ada peredamnya guys, dan dia itu udah hidrolik. Ini padahal dari tahun 2000 loh, tapi sudah dipersiapkan untuk kenyamanan mesinnya juga. Oke, kita tutup. Guys, di sini itu kalian bisa lihat ground clearance-nya itu sangat tinggi ya. Jadi emang dia ini udah tok segini ya ground clearance-nya, dan ini memang sangat tinggi. Dia itu belum ada air source-nya. Nah, kalian bisa lihat fokus lagi ke bagian sini, bagian bannya. Nah, kalian kita lihat dulu yang di sini itu ada free lock untuk four wheel drive-nya, dan di sini itu bannya itu Bridgestone, itu ukuran 265/75, ringnya 16 guys. Oke, kita move ke bagian belakang. Nah, kita sudah di bagian belakang ya bos. Nah, ini kita buka dulu. Belum buka nih, kita mau bahas dulu nih. Ini coba dijelaskan, komen guys, apakah ini spoiler ataukah talang hujan? Karena dia kalau dibilang spoiler, dia mirip talang hujan. Kalau talang hujan tapi kok dia mirip spoiler gitu ya, unik banget guys si VXR ini. Sini ada wiper, nah, terus juga di sini emblemnya masih oke, celing-celing semua guys. Nah ini kita buka, ini aku mau ngasih tahu. Oh ini kita buka dulu nih dari depan.
Nah, ya guys, ini bukanya itu lucunya ada di sini ya guys. Nah, bukanya itu. Nah, ini kita buka seperti ini, terus kita buka lagi. Oke, ini masih karpetnya guys, bisa lihat ori ya. Nah, dia ini kan memang sebenarnya SUV ya guys. Harusnya kan kalau SUV itu untuk 5 penumpang, tapi si VXR ini dia untuk 7 penumpang. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian bagasinya. Kalau menurut aku cukup lega, tapi kalau menurut kalian belum lega nih, kalian bisa angkat aja untuk baris ketiganya. Dan nanti dia seperti itu ya guys. Ini kayak Alphard kalau aku bilang. Nah, tapi ya namanya juga kakak ade ya, karena sama-sama Toyota guys. Nah, terus ini kita tutup. Oke, ini mau bahas yang sebelah sini lagi. Sama ini nih, dia untuk barang-barang kalian kalau turunin gitu ya, itu kan jadinya apa ya, bempernya tuh nggak lecet ya guys. Ini kayak pijakannya juga sih untuk masuk ke belakang bisa, tapi nggak masuk ke belakang juga sih. Masa masuk ke lewat belakang guys, lewat pintu lah ya. Nah, di sini itu stop lampnya guys. Dia ini modenya seperti lampu traffic light kalau aku bilang. Nah, ini lucu guys. Oke, kita bagian bodi yuk. Guys, kita beralih, kita lihat di sini ada window baris ketiga ya. Ini kalau kalian demen ori, ya ini model orinya seperti ini nih, Mas. Cakep banget ya posisinya di sini kondisinya. Nah, tapi kalau kolektor nih banyak banget yang ubah gitu ya. Dia itu jadi modelnya seperti LC Signals nih di baris ketiganya yang untuk windownya ya guys. Nah, tapi kalau kalian belum pernah nonton LC Signals, kalian langsung bisa nonton LC Signals kita. Tapi kalau emang udah tahu LC Signals gimana, oke, paling seperti itu jadinya. Nah, itu modifikasi, bisa dimodifikasi kalau kalian pengen gitu, intinya sih seperti itu ya guys. Nah, ini di bagian tengah gitu kan bisa lihat ada listing wall. Ini ada seperti namanya dia nih, legendnya dia VXR, dan juga ada tulisan 4-wheel drive yang dijual sama si Land Cruiser ini ya tentunya gitu teman-teman. Oke guys, seperti biasa nih aku pengen jelasin kilometernya dulu di mobil ini ya teman-teman. Nah, kilometernya ini sendiri 322 ribuan, yang ini termasuk standar ya karena pemakaian dari tahun 2000, jadi sekitar 14 ribuan lah per tahunnya ya dipakainya. Nah, ini kita bisa lihat steeringnya. Nah, ini steeringnya sendiri itu kami bisa lihat ini masih kulit jeruk ya, ini masih asli semua, dan dia ini udah power steering juga teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sisi kanan sini itu ada untuk electric mirror, untuk kalian bisa ngatur di spion sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Ini ngaturnya dari sini, jadi nggak perlu sentuh-sentuh lah ya sampai keluar. Nah, di sini sendiri bahannya untuk layout yang kursi door penumpang, driver ya. Nah, ini itu hard touch, terus ada soft touchnya terus. Abis itu di bawah ini ada seperti bahannya beludru-beludru karpet kayak gitu. Nah, kita bahas di bagian ke tengah. Nah, ini dia itu layoutnya kalian bisa lihat ya, ini unik banget teman-teman ya, timeless lah ya, jadi emang di tahun berapapun tetap kece. Nah, di sini kalian bisa lihat itu ada arah semburannya untuk AC, terus juga off dan low-nya untuk high-nya, dan di sini itu kita udah tambah ya, ini head unitnya kita upgrade jadi seperti Android ya, iPad juga sih kalau aku bilang. Nah, jadi ini itu kita tambah sekitar kita ngabisin sekitar 3 jutaan lah untuk nambah ini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat nih di bagian sini itu ada untuk klik tombolnya dulu sebelum masuk ke double gardan. Nah, setelah ini nih ada double gardannya, dan ini ada transmisinya ya teman-teman. Semuanya masih berfungsi enak banget dan responsif semua. Nah, dan kelebihannya salah satunya di sini adalah kita punya console box. Ini nih console box, tahu aku kalau misalkan emang sampai rusak itu bisa menghabiskan uang 15 jutaan loh teman-teman. Tapi di sini itu kita console boxnya masih berfungsi dengan normal. Nah, ini bisa off, ada coolnya juga ya, ada ice-nya juga, dan ini semuanya masih normal. Jadi itu pun 15 juta kalau ada unitnya ya teman-teman. Ini semua masih enak dan ori di kita. Nah, terus fitur keselamatan yang tersendiri kita itu ada dual SRS airbag, terus juga ini udah ABS juga teman-teman. Nah, jadi fitur keselamatannya sangat-sangat udah nyaman banget. Nah, di sini dia itu juga udah elektrik ya teman-teman nih. Aku mau mundur terus juga maju ya. Ini untuk
naik turunin kursinya tuh itu udah elektrik semua ya teman-teman. Ini sangat keren dan eksklusif karena ini termasuk SUV premium ya di tahunnya ya, di eranya. Nah jadi ini juga kalian bisa lihat joknya ini masih eksklusif juga ya teman-teman ya. Kalaupun emang ada berat sedikit pun ini wajar karena pemakaian dari 2000, tapi ini overall masih enak banget dan nyaman. Oke guys, hampir banget kelupaan. Di sini itu ada bagian penting. Jadi di sini ada keterangan double tangki dari mobil ini. Karena mobil ini ada double tangki ya, bisa menyimpan 180 liter bahan bakarnya. Dan di sebelah kanannya ini ada altimeter, jadi mengukur ketinggian dataran ya. Oke. Guys, di sini aku udah di baris kedua. Nah, posisinya aku pengen liatin kondisinya kalian kesini. Itu di sini ada handling, ada hand grip ya teman-teman. Di sini juga ada seperti asbaknya. Terus juga di sini itu ada speaker. Nah, speaker di mobil ini itu jumlahnya ada 5 teman-teman. Jadi untuk suara tuh bassnya masih kedengeran dan itu mantep banget kayak di bioskop lah teman-teman. Nah, di sini itu ada pocket seat ya. Terus juga karpetnya di sini ada. Dan aku pengen ngomongin hal yang paling spesial di sini. Nah, kalian bisa lihat ya ada armrestnya tuh double. Jadi kalian bisa lihat tuh masih kokoh banget teman-teman tuh. Nah, jadi itu memang dia double dan terpisah ya. Jadi gak bakal berebutan kalau kalian lagi berdua. Tapi kalau kalian pengen bertiga, berempat atau berlima di sini, karena aku bilang sini luas banget nih. Aku kalau misalkan minggir lagi ke sini tuh bisa gitu ya teman-teman nih, bisa berempat ini kalau di kalian angkat aja nih tuh ya kan, berarti bisa berenam lah mungkin ya kalau aku ya tubuhnya, badannya. Nah ya udah, ini juga aku pengen bahas di sini. Itu ada AC. Nah AC-nya itu dari belakang teman-teman. Nah jadi itu tuh lebih dari belakang kepala ya. Jadi kalau misalkan kayak gini ya berarti ya kalau aku kan nggak pas-pasan banget, aku nggak tinggi-tinggi banget. Nah jadi dia tuh langsung ke arahnya ke sini gitu loh. Jadi dinginnya berasa banget dan itu bisa diatur dari powernya itu dari situ tuh, dari sana. Dan itu tuh kamu mau seberapa kencang fan-nya itu bisa diatur powernya. Guys, di sini aku di baris 3 ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini dia AC-nya ada 3 gitu ya. Nah, di sini ada head grip juga kanan kiri, dan di sini itu ada tempat penyimpanan gitu ya sama asbak. Terus juga di sini, kalau di sini nggak ada nih kebetulan. Nah, di sini itu yang tadi aku bilang untuk power, untuk AC-nya, pengaturan AC-nya di sini itu cukup lega kalau aku bilang. Nih, ini sih karena kebetulan aku ngepas ya di sini gitu. Dan di sini untuk 3 orang ya teman-teman ya. Nah, dan ini yang pengen aku bahas juga, ini blowernya itu dari sini ya, kaca. Jadi kalau misalkan kacanya kenapa-napa sih ya ini yang harus diperhatiin kalian juga kalau mau beli gitu ya. Jadi ini blowernya dari sini, ini makanya AC-nya sangat nyaman. Guys, ini pengen sekedar info aja ke kalian semua. Nah, di sini itu kalau misalkan yang kondisi seperti ini itu untuk pengisian tangki pertama. Nah, nanti kalau misalkan untuk tangki kedua ini kan tarik aja. Nah, itu untuk ke tangki kedua. Oke, guys. Kesimpulannya guys, mobil ini waduh, udah mesinnya tangguh ya, torsinya gede, terus timeless design, terus juga ini brand image-nya Toyota ya teman-teman. Jadi resale value-nya juga gede banget, tinggi banget. Nah jadi apalagi nih yang kita tunggu ya. Ya di mobil ini sendiri kita bandelnya itu seharga 700 jutaan aja teman-teman. Ya kalau 700 jutaan di mobil ini itu harganya wajar ya teman-teman. Kalian bisa lihat kondisinya sendiri, itu kondisinya wah banget masih. Nah banyak yang bilang kalau misalkan kalian ketemu mobil tapi mobil ini nih di bawah 500 jutaan, itu yang harusnya kalian tanda tanyain. Pasti banyak PR-nya gitu loh. Tapi mobil ini yang ada di Bintang Auto itu kalian tinggal pakai aja, kalian tinggal bawa pulang, tinggal bisa pakai, udah beres semuanya tuh, udah bagus gitu ya teman-teman. Jadi terserah nih kalian mau pakai buat hobi, entah buat sehari-hari, depends on you deh gitu ya teman-teman. Dan jadi buruan, gak usah bingung-bingung, langsung aja klik ya link di deskripsi box, hubungi salah satu sales kita dan tanyain apa yang pengen kalian tanyain. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kalau video ini membantu kalian. Dan jangan lupa follow Instagram kita. See you!